Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Abu Dinata MA. Yang kami hormati Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Armai Arif. Yang kami hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Amani Lubis MA, para Wakil Rektor, Profesor Dr. Zulkifli MA, Profesor Dr. Ahmad Rotoni MM, Profesor Dr. Masri Mansur MAG, Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA yang kami hormati, para dekan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para ketua lembaga, para kepala biro, seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak dan Ibu, para tamu undangan hadirin yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Senin 17 Agustus 2020, kita semua dapat bertatap muka, bersilaturahmi untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Tepat pada hari ini pun, 17 Agustus 2020, kita bersama-sama merayakan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia. Mengangkat tema Indonesia Maju, sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. UIN Jakarta terus berupaya menjadi kampus terbaik, mempersiapkan lulusan-lulusannya yang dapat diserap di regional nasional ataupun global. Dan pada hari ini pun, kita akan memberikan tanda kehormatan kepada Sivitas Akademika UIN Jakarta yang telah berbakti, bekerja sepenuh hati kepada kampus tercinta dalam prosesi penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya di lingkungan kampus kita tercinta UIN Jakarta. Kita gelorakan ruangan ini dengan tepuk tangan yang paling meriah tentunya kepada seluruh penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Bapak dan Ibu, para tamu undangan hadirin yang kami hormati, kita awali kegiatan pagi hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jangan
Bapak dan Ibu, para tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Ahmad Tholabi Karli MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami adalah bangsa Indonesia, bangsa besar yang berbineka, bangsa yang berdasarkan Pancasila, bangsa yang senantiasa rukun bersaudara. Hari ini kami berkumpul di sini, mensyukuri 75 tahun kemerdekaan kami, sebagai ikhtiar untuk meneguhkan jati diri, merajut kemajemukan sesama anak negeri, menjaga dan merengkuh kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang berkahnya selalu dinanti, Engkau berikan kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbing kami agar mampu merawat sepenuh hati, mampukan kami untuk mengisinya dengan segenap arti, dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji, dengan kerja bersama segenap anak negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kuatkan tali persaudaraan warga UIN Jakarta. Satukan langkah kami, baik suka maupun duka. Saling menjaga kerukunan untuk merajut asa bersama. Eratkan tali silaturahmi kami agar tetap bersaudara. Ya Allah, Tuhan Sang Penebar Cinta, satukan pikiran dan hati warga UIN Jakarta. Cinta pemimpin kepada segenap aparaturnya. Cinta segenap aparatur kepada para pemimpinnya. Cinta sesama pemimpin dan cinta sesama sivitas akademika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Bapak Kastolan SPD MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Abudinata MA, Bapak Sekretaris Senat UIN Jakarta, Profesor Dr. Haji Armain Arif MA, dan yang kita hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Haja Amani Lubis MA, para Wakil Rektor yang saya muliakan, para Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana yang saya hormati, para Kepala Biro, Kepala Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang saya hormati, para hadirin yang hadir di NICT, serta yang hadir secara virtual yang saya banggakan. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita semua bisa
bertemu, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya adalah penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh dan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, dan yang telah bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Alhamdulillah, dalam 5 tahun terakhir, jumlah dosen dan tenaga kependidikan di UN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya tahun 2016 sebanyak 31 orang, tahun 2017 sebanyak 26 orang, tahun 2018 sebanyak 14 orang, tahun 2019 sebanyak 175 orang, dan tahun 2020 sebanyak 254 orang. Alhamdulillah, tahun 2020 merupakan tahun penerima Satya Lencana Karya Satya terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tentu ini kerja keras dari khususnya para dosen dan tenaga kependidikan yang telah membantu Biro AUK dalam melengkapi berkas-berkas yang akan diajukan dalam penerimaan tanda kehormatan Satya Lencana dan Karya Satya. Tanda kehormatan adalah hak bagi pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibu Rektor, Bapak Ketua Senat, tahun 2020 UIN Jakarta menerima penghargaan sebesar 254 orang, yang terdiri dari penerima Satya Lencana Karya Satya 30 tahun sebanyak 22 orang, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun sebanyak 84 orang, dan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun sebanyak 148 orang. Dengan perincian, Fakultas Adab dan Humaniora sebanyak 44 orang, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sebanyak 24 orang, Fakultas Dirasat Islamiyah 5 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 16 orang, Fakultas Kedokteran 5 orang, Fakultas Ilmu Kesehatan 6 orang, Fakultas Psikologi 17 orang, Fakultas Sains dan Teknologi 24 orang, dan yang terbanyak diperoleh dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 47 orang, Fakultas Syariah dan Hukum 11 orang, Fakultas Usuluddin 24 orang, Sekolah Pasca Sarjana 10 orang, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Kerjasama dan Kelembagaan 2 orang, Biro Perencanaan dan Keuangan 1 orang, Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian 8 orang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2 orang, Lembaga Penjaminan Mutu 1 orang, dan Unit Pelaksana Teknis 6 orang. Selamat kami sampaikan kepada para penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja dan menjadi pendorong penyemangat bagi rekan-rekan semuanya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami dari panitia, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya dalam acara kali ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala NICT dan Pusdipanda beserta jajarannya yang telah membantu kami di Biro AUK untuk suksesnya acara penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan streaming live TV peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-75. Terakhir, mohon berkenan Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Amani Lubis MA untuk bisa memberikan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya secara simbolis, memberikan sambutan dan pengarahan pada acara ini. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Surat Keputusan Penerima Satya Lancana Karya Satya tahun 2020. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 37/TK tahun 2020 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 1. Profesor Dr. Azumardi Azra MA, Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora. 2. Bahrul Hayat PhD, Lektor Fakultas Psikologi. 3. Profesor Dr. Andes Amirul Hadi MA PhD, Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora. 4. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA, Lektor Kepala Fakultas Adab dan Humaniora. 5. Profesor Dr. Sri Mulyati MA, Guru Besar Fakultas Usuluddin. 6. Dr. Zahrotu Nihaya MSI, Lektor Kepala Fakultas Psikologi. 7. Dr. Andes Harun Roshid MAG, Lektor Kepala Fakultas Usuluddin. 8. Dr. Marzuki MAG, Lektor Kepala Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 9. Helmi Halimatul Udmah Esos MSI, Kepala Subbagian pada Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. 10. Ernina Ardi SPDI, Pengelola Kegiatan dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dan seterusnya. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 1. Dr. Muhammad Sairoji Dimyati Ilyas MA, Lektor Kepala Fakultas Dirasat Islamiyah. 2. Dr. Zubair MAG, Lektor Kepala Fakultas Adab dan Humaniora. 3. Dr. Muhammad Farhan MPD, Lektor Kepala Fakultas Adab dan Humaniora. 4. Dr. Pransayogi MPD, Lektor Kepala Fakultas Adab dan Humaniora. 5. Dr. Bustamin MM, Lektor Kepala Fakultas Usuluddin. 6. Uus Kutsia MM, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi. 7. Dr. Anda Afidah Wahyuni MAG, Lektor Kepala Fakultas Syariah dan Hukum. 8. Suhendro Tri Anggono SAG MSI, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 9. Elviza Fauzia SHMH, Kepala Subbagian Lembaga Penjaminan Mutu. 10. Amrullah Hasbana SAG SSMA, Pustakawan Madya, Unit Pelaksana Teknis Pusat Perpustakaan, dan seterusnya. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 1. Dr. Nuriyah MM, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 2. Iin Marlina SEMM, Kepala Subbagian pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 3. Dr. Feni Khalid MA,
Lektor Kepala Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4. Dr. Leba SAG MSI, Lektor Kepala Fakultas Usuluddin. 5. Dr. Hasani MA, Lektor Kepala Fakultas Usuluddin. 6. Dr. Siti Suryaningsih MSI, Lektor Kepala Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 7. Dr. Zakia Darojat MA, Lektor Fakultas Adab dan Humaniora. 8. Minatur Rohim MA, Lektor Fakultas Adab dan Humaniora. 9. Yeni Arini Amalia SEMM, Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 10. Ajoy Zakaria, Pengelola Barang Milik Negara Pasca Sarjana. Dan seterusnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penyerahan secara simbolis Satya Lancana Karya Satya tahun 2020. Kami panggilkan untuk dapat ke depan masa kerja 30 tahun Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA, Lektor Kepala Fakultas Adab dan Humaniora, Ibu Ernina Ardi SPDI, Pengelola Kegiatan dan Anggaran Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Masa kerja 20 tahun Ibu Elviza Fauzia SHMH, Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penjaminan Mutu LPM, Bapak Amrullah Hasbana SAG SSMA, Kepala UPT Pusat Perpustakaan UIN Jakarta. Masa kerja 10 tahun, Ibu Yeni Arini Amalia SEMM, Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bapak Ajo Zakaria, Pengelola Barang Milik Negara, Sekolah Pasca Sarjana. Kami undang Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk dapat menyematkan pin tanda kehormatan secara simbolis kepada nama-nama berikut: Profesor Dr. Amani Lubis MA. Kepada Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA, berikutnya kepada Ibu Ernina Ardi SPDI. Dua orang perwakilan yang telah menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya masa kerja 30 tahun. Berikutnya masa kerja 20 tahun Ibu Elviza Fauzia SHMH. Berikutnya kepada Bapak Amrullah Hasbana SAG SSMA. Berikutnya masa kerja 10 tahun. Yang pertama kepada Ibu Yeni Arini Amalia SEMM. Berikutnya kepada Bapak Ajo Zakaria. Masih dalam masa kerja 10 tahun. Berkenan kepada Rektor UIN Jakarta untuk dapat berfoto terlebih dahulu. Kita abadikan dengan berfoto bersama penyerahan secara simbolis tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya masa kerja 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Kami pun mengucapkan selamat kepada penerima tanda kehormatan yang telah bergabung pada aplikasi Zoom Meeting dan mengikuti rangkaian acaranya secara online. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu kepada seluruh sivitas akademika yang telah menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya tahun 2020.
Dan kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Bapak dan Ibu, para tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami persilahkan untuk dapat menuju ke podium yang terhormat Profesor Dr. Amani Lubis MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Abudinata, yang kita semua hormati, Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Armai Arif, yang kita semua hormati, para Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semua hadir, alhamdulillah, Profesor Dr. Zulkifli, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Ahmad Rodoni, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Profesor Dr. Masri Mansur, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Profesor Dr. Andi Faisal Bakti, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan. Yang saya banggakan semua, para dekan, para kepala biro, serta kepala UPT dan lembaga, ketua lembaga semua yang hadir, dan juga semua sivitas akademika UIN Jakarta yang sedang menyaksikan acara hari ini. Acara hari ini ada dua, alhamdulillah. Yang pertama adalah pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada dosen dan tenaga kependidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dari Presiden Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah kita merayakan dengan khidmat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang detik-detiknya nanti kita akan lalui bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melalui virtual, dunia virtual. Tapi tidak mengurangi rasa syukur, bahagia, khidmat, tawadu, dan juga dedikasi kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, insya Allah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tahun ini, sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Bapak Kastolan, bahwa tahun ini kita menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 254. Alhamdulillah ini jumlah yang terbanyak tahun ini 2020. Dan beragam juga yang kita terima adalah dari 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Sangat monumental ketika kita menyaksikan para guru besar dan juga tenaga kependidikan yang mencapai 30 tahun pengabdiannya di UIN Jakarta. Juga yang mencapai 20 tahun dalam keadaan sehat walafiat serta semangat, serta yang 10 tahun
masih relatif baru tetapi mendapat penghargaan karena karyanya, baktinya masih dinantikan dengan dalam jangka panjang untuk UIN Jakarta. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada semua yang telah menerima Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun atas pengabdiannya di UIN Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dan meridhoi semua amal ibadah kita serta pengabdian tulus ikhlas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Satya Lencana memang diberikan ya melalui proses panjang dari ini, prosesnya juga dari tahun lalu atau dari awal tahun ini, menyampaikan nama-nama, mungkin dulu sedikit karena dibatasi pengajuannya mungkin di 30 atau 20, sehingga kita lihat tadi sejarahnya dari tahun 2016 mulai banyak, kemudian sekarang ini puncaknya paling banyak. Nah, tahun ini ada laporan juga dari Pak Kastolan tadi bahwa dosen kebanyakan yang diberikan penghargaan dari tahun-tahun yang lalu hingga tahun ini. Tenaga kependidikan masih kurang. Kita lihat tadi ada statistiknya disampaikan bahwa masih 900 yang belum menerima tenaga kependidikan masih 900-an. Yang sudah, maksud saya 900 tadi ya, yang tenaga kependidikan. Apa Pak Kastolan tadi? Yang 900? Oh, total PNS di UIN Jakarta 900, yang belum menerima 900, dan dosen yang belum menerima 500. Maka insya Allah ke depan kita mengusulkan sebanyak mungkin supaya memang di dalam CV-nya cepat ditulis dapat penghargaan, begitu. Jangan tertunda-tunda. Seperti saya waktu menerima 10 tahun setelah pengabdian 16 tahun, berarti kan ada terlambat ya. Mungkin sekarang juga banyak yang mengalami seperti itu. Tetapi memang ada tiap tahunnya prosesnya beda-beda. Mudah-mudahan tahun depan juga lebih banyak lagi yang bisa menerima dan diusahakan yang tepat waktu begitu. Tidak jauh dari 30 tahun sudah pengabdian 31 atau 32 diberi penghargaan. Demikian pula yang 20 dan yang 10. Dari yang hadir di hadapan kita tadi, alhamdulillah adalah memang mewakili secara simbolis bagi para penerima Satya Lencana Karya Satya, tetapi mereka juga ya tadi kita saksikan pengabdiannya kepada UIN Jakarta luar biasa, mulai dari Pak Sudarnoto pernah menjadi wakil rektor 2 kali Pak, 2 kali wakil rektor. Dan alhamdulillah masih terus berdedikasi di UIN Jakarta dan aktif juga di berbagai bidang. Itulah UIN Jakarta yang memang mendidik di dalamnya untuk menjadi kader-kader di dalam masyarakat, di dalam negara, untuk menjadi pengabdi yang terbaik. Alhamdulillah, tenaga kependidikan juga yang tadi secara simbolis kita saksikan menerima PIN atau Satya Lencana Karya Satyanya tadi adalah juga yang berdedikasi tinggi. Di antaranya yang saya ingat tadi ada Ibu Ernina, ya, bekerja bersama saya pernah ya dulu di Fakultas Dirasat Islamiyah. Pertama sekali saya menjabat menjadi wakil dekan dan kita sama-sama ya bekerja apa ya, bekerja gesit mungkin, bekerja juga ikhlas, alhamdulillah. Dan ada Ibu Yeni ya.
tenaga kependidikan tetapi punya gelar sampai MM, Magister Manajemen. Berarti itu saya juga menghargainya karena di dalam kesibukan sehari-harinya juga menyempatkan untuk studi lanjut. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi Bu, dan saya dorong semua tenaga kependidikan untuk studi lanjut, magister dan doktor, karena di dalam kita menempuh ilmu ada pendidikan, ada pengembangan diri, sehingga itu yang dibutuhkan oleh UIN Jakarta, pengembangan dan juga dedikasi yang tinggi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Lalu ada Pak Ajo ya. Nah, saya udah kenal lama juga. Pengabdiannya bukan hanya 10 tahun, saya yakin. Tadi saya tanya ternyata 20 tahun. Jadi memang yang walaupun tadi dinyatakan 10 tahun, tetapi sebenarnya sudah lama mengabdi di UIN. UIN Jakarta pernah dalam satu masa mengangkat yang honorer menjadi PNS. Sehingga sepertinya pengabdiannya baru sedikit 10 tahun, tapi ternyata sudah lebih 20 tahun. Nah, begitu beragam personil, individu, sivitas akademika di UIN Jakarta, sehingga kita semua bisa bersinergi untuk bekerja, mengabdikan diri kepada umat, kepada negara, kepada bangsa Indonesia. Dan sebagai ASN tentu kita sangat diharapkan berbagai upaya dari kita untuk bisa mengembangkan kampus tercinta ini. Karena masih diberikan beberapa waktu ya untuk saya juga, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan untuk mengabdi di UIN Jakarta, untuk mengembangkan diri, mengaktualisasikan diri, dan juga kita semuanya bisa bersama-sama mengembangkan UIN Jakarta. Tanpa sanggup mengaktualisasikan diri, kita tidak bisa berkembang. Apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri berarti kita mampu mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita. Segala yang positif di dalam diri kita, kita bisa wujudkan di dalam lingkungan kerja dan juga di dalam rencana-rencana kerja kita ke depan. Setelah ini bukan cukup hanya untuk aktualisasi diri, tetapi menjadikan diri kita sebagai pemimpin di lingkungan kita. Hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi tidak ada istilahnya atasan bawahan. Sebenarnya kita semua adalah pemimpin di lingkungan kita masing-masing. Dan saya yakin pepatah yang sering kita dengar bahwa bawahan yang baik adalah atasan yang baik. Gitu. Jadi menjadi bawahan itu atau menjadi staf biasa adalah dia menjadi atasan juga bagi lingkungannya dan juga bagi dirinya sebagai pemimpin. Kalau kita yakin ini, maka jiwa kita akan terangkat, kompetensi kita akan meningkat, dan kepercayaan diri kita untuk mampu bekerja dalam teamwork yang baik itu juga akan meningkat. Untuk itu saya belajar juga ada ungkapan bagaimana meningkatkan kinerja, meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas, ya, itu dengan cara memperkuat asertivitas. Dulu saya waktu awal-awal belajar kepemimpinan di lingkungan teman-teman yang bergerak di bidang gender, bagaimana kita mau menjadi pemimpin,
Sebenarnya ini buat laki-laki dan perempuan, bukan hanya untuk perempuan. Gender itu kan laki-laki dan perempuan ya. Ya, jadi kepemimpinan itu dimulai juga dengan asertivitas. Asertivitas yang tinggi berarti kita percaya diri, mampu mengutarakan aspirasi, mampu bekerja sama dengan yang lain, sehingga karya kita, perkataan kita juga bisa didengar oleh yang lain. Insya Allah pekerjaan kita juga selesai dan rencana program kerja ke depan juga bisa dilaksanakan dengan baik. Saya ingin menegaskan dalam kesempatan ini tentang anti korupsi. Beberapa kali webinar, seminar anti korupsi itu sudah dilakukan di UIN Jakarta dan kita terus melakukannya karena ternyata banyak atau ada yang belum paham. Korupsi itu disangka memang hanya mengambil uang atau mengalihkan uang dari rekening tempat kerja ke rekening pribadi atau mengambil markup atau lain-lainnya, penggunaan yang tidak seharusnya. Ternyata bukan hanya itu, tetapi korupsi adalah menjadi pribadi yang tidak ada integrasi, tidak ada integritas di dalamnya. Integritas adalah tanggung jawab, kejujuran, amanah. Maka kita harus meningkatkan ini semua supaya di dalam kehidupan kita tidak ada yang dianggap atau dijadikan sebagai korupsi. Korupsi waktu, korupsi bahan-bahan kerja kita, korupsi akhlak, korupsi tanggung jawab, korupsi amanah, dan lain-lainnya. Jadi korupsi bisa bersifat materi dan bisa bersifat immateri. Untuk itu tuntunan agama sangat penting. Tuntunan agama melindungi kita untuk menjadi sosok insan yang amanah, yang baik, dan dapat bekerja dengan baik juga. Nah, di UIN Jakarta adalah kampus pembaharuan. Pembaharuan yang ada di UIN Jakarta ini bersinambung terus-menerus dari suatu kepemimpinan ke kepemimpinan lain, dari satu masa ke masa yang lain. Kita melanjutkan apa yang sudah ditegakkan oleh para pendahulu kita. Maka tanggung jawab kita adalah untuk membangun. Kampus pembaharu ini dilakukan dengan berbagai cara. Kita kembangkan dari segi akademik, dari segi penelitian, dari segi pengabdian kepada masyarakat, dari segi kontribusi kita kepada umat, bangsa, dan negara, kontribusi positif kita kepada semua orang. Inilah yang kita namakan sebagai kampus pembaharu. Di samping itu, integrasi ilmu dan juga moderasi beragama menjadi moto kita di dalam berkinerja di kampus UIN Jakarta. Bisa dinamakan moto, tapi bukan moto, itu menjadi misi, ya, menjadi misi. Karena moto UIN Jakarta tetap yang terkenal itu adalah knowledge, piety, and integrity. Ya, jadi kita menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sebagaimana Islam juga menjunjung tinggi ilmu. Para ulama dan juga para cendekiawan, penuntut ilmu sangat dijunjung tinggi. Kemudian piety adalah kesalehan, menjadi sosok yang amin, yang qawi, yang saleh, dan juga yang taqi, takwa. Itu adalah piety. Kemudian integrity, yang tanggung jawab, jujur, dan juga tidak mendua, tidak melenceng, dan lain-lainnya. Itulah tanggung jawab kita dalam mengembangkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan dalam rangka pemberian penghargaan kepada penerima Satya Lancana Karya Satya di tahun 2020 ini. Semoga kita semua sehat walafiat serta melakukan kegiatan positif di dalam kampus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kinerja kita di masa kinerja kita di masa pandemi COVID-19 bertambah berat. Kita harus melindungi diri dan keluarga, tetapi kita juga harus melindungi kampus dan negara. Maka tanggung jawab kita tinggi. Hanya Allah yang melindungi kita, maka kita berdoa seikhlas-ikhlasnya setiap hari agar Allah melindungi kita semua dan keluarga kita supaya proses pembangunan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang kita ada di dalamnya ini tetap berjalan dengan baik dan bisa memperbaiki apa yang telah yang diberi dampak negatif dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan teratasi dengan mulai adanya vaksin-vaksin, mulai berkurang dampak negatifnya, tapi kita tetap harus membangun karena bukan hanya vaksin yang diperlukan, kita juga perlu pembangunan di semua bidang kehidupan, ekonomi, hukum, politik, agama, sosial, pendidikan tentu ya, serta semua bidang kehidupan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia tangguh dan bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, pimpinan di UIN Jakarta, dan yang hadir alhamdulillah menyaksikan lumayan cukup banyak. Mudah-mudahan pesan-pesan ini juga bisa didengar oleh seluruh sivitas akademika UIN Jakarta, khususnya mahasiswa yang sedang libur ya, menanti awal semester ganjil nanti, tetapi tetap saya berpesan walaupun berada di rumah tetap bisa mengembangkan diri, mengembangkan bahasa asing, mengembangkan wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan, semua kita tingkatkan di masa sekarang ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib bagimu negeri. Hadirin dimohon berdiri.
kembali. Bapak dan Ibu, para tamu undangan hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara penyematan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 pada hari ini Senin 17 Agustus. Atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak dan Ibu. Saya Taufan Maulana pamit undur diri, sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.